Polda Sumatera Utara menemukan celah selebar 60 cm antara lift dengan pintu di lokasi jatuhnya perempuan di Bandara Kuala Namu. Ahli Mechanical Electrical menyebutkan celah itu sebagai akses petugas mekanik jika ada perbaikan dan terkunci otomatis jika lift belum tiba di lantai yang dituju. Ahli pun mempertanyakan sistem penguncian lift yang diduga tidak berfungsi. 5 orang personel Bandara Kuala Namu dipecat. Ini jadi buntut panjang tewasnya seorang perempuan di lift Bandara Kuala Namu. 5 orang itu terdiri dari 2 pejabat senior manajer dan 3 operation security yang dicopot dari jabatannya. Pencopotan dinilai sebagai bentuk evaluasi yang akan dilakukan oleh pihak Bandara Kuala Namu. Kepada Kompas TV, Direktur Utama PT Angkasa Pura Aviasi Ahmad Rifai mengatakan, sebagai bentuk perbaikan, kami melakukan langkah-langkah diantaranya 5 personel dinonaktifkan, yakni 2 pejabat senior yang membidangi fungsi operasi dan teknik, serta 3 personel operation security yang membidangi CCTV operator sambil menunggu hasil pemeriksaan kepolisian lebih lanjut. Tim Lafor Bareskrim Polri bersama Lafor Polda Sumatera Utara menggelar olah tempat kejadian perkara. Dimulai dari lantai dasar di mana jenazah korban ditemukan di bawah lift. Selain itu, pemeriksaan juga dilakukan pada bagian panel listrik lift yang ada di dalam dan di luar lift. Kemudian, tim Lafor naik ke lantai 2 dan memeriksa bagian tombol-tombol lift. Tim juga memeriksa bagian celah selebar 60 cm antara lift dan lantai di pintu seberang. Polisi juga menyelidiki mengapa pintu lift bisa terbuka. Yang jadi masalah, kenapa dia bisa terbuka? Karena kemungkinan besar ini penguncinya sudah tidak berfungsi, sehingga bisa dibuka dengan tangan kosong. Pada saat dia belum mencapai lantai, itu tidak akan bisa terbuka pintu itu, karena dia ada pengunci. Nah, ini perlu diselidiki juga, penguncinya ini apakah berfungsi dengan baik ataukah tidak. Karena pengunci ini akan berhubungan dengan operasional lift. Passenger dengan tangan kosong itu tidak akan mungkin bisa membuka itu kalau kuncinya berfungsi dengan baik. Tapi kalau kuncinya sudah tidak berfungsi, maka itu bisa dengan mudah dibuka. Ahli Mechanical Electrical bilang celah antara lift dan pintu adalah hal yang wajar. Celah disebut sebagai jalan petugas mekanik jika ada perbaikan. Celah akan tertutup jika lift tiba di lantai yang dituju sehingga celah tak mungkin terlihat. Sementara soal pintu lift yang terbuka, ahli menyebut pintu lift tak mungkin terbuka jika lift belum tiba di lantai yang dituju, kecuali sistem penguncian lift bermasalah. Memang di sisi pintu yang dibuka dan mengakibatkan kecelakaan itu, teman-teman sekalian, itu ada ruang yang cukup lebar, kurang lebih 60 cm, 40-60 saya hitung kemarin, gitu, dan cukup langsung dari tingkat 3 langsung jatuh ke tingkat 1. Nah, kenapa ini ada ruang? Ini menjadi bagian dari pemeriksaan teman-teman Polresta Deli Serdang. Kenapa itu lift bisa terbuka padahal itu pintunya ada di sana? Nah, ini juga bagian dari pemeriksaan oleh Polresta Deli Serdang. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan duka cita yang mendalam atas kasus tewasnya perempuan yang terjatuh dari celah lift di Bandara Kuala Namu. Erick meminta Direktur Utama Angkasa Pura mengevaluasi sistem pelayanan seluruh anak perusahaannya pasca insiden. Erick pun menyerahkan proses penyelidikan ke polisi. Ya, kita menunggu prosesnya dan saya sudah minta untuk Direksi Angkasa Pura juga mereview apa yang terjadi. Gitu. Jadi saya sangat terbuka dengan hal ini. Ini hal-hal yang positif untuk kita ke depannya dan saya tentu ya sebagai Menteri BUMN juga sangat terpukul ketika ada korban yang tentu di lingkungan fasilitas BUMN seperti seorang ibu yang ya baru diketemukan beberapa hari kemudian. Jadi saya turut duka cita yang mendalam. 12 orang saksi telah diperiksa polisi dari pihak bandara. Tak hanya itu, keluarga korban Aisyah Hasibuan pun telah melaporkan 6 perusahaan ke Bareskrim Polri karena dianggap lalai menyebabkan pengunjung bandara terjatuh dan meninggal di dalam area bandara. Tim Liputan Kompas TV.